Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani dengan NIM 185221055. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas take home midterm test rangkaian listrik kelas T1. Langsung saja pada problem 1, yaitu misalkan rangkaian airship seperti pada gambar di atas mempunyai nilai tegangan V sama dengan 9 volt. Jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT, maka desain nilai R dan C agar time constant dari tegangan VCT adalah tau 0,35 second. Langsung saja kita rangkai pada multisim live. Pertama adalah di sini. Kemudian kita akan mengganti V1 sesuai dengan yang ada di soal. Dikarenakan yang diketahui hanya konstanta waktu, maka dimisalkan untuk R1 adalah 7 ohm. Kemudian pada kapas C1 adalah 50 milifarad. Setelah itu, kemudian kita atur untuk simulasi settingnya, yaitu pada transien dengan end time 2. Mengapa kita menggunakan end time 2? Karena untuk memperhatikan waktu pengisian penuh dengan 5 kali konstantan penuh, yaitu 5 kali 0,35 second, yang hasilnya adalah 1,75. Maka end time-nya kita menggunakan 2 karena mendekati nilai 1,75 tersebut. Kemudian untuk initial condition-nya kita atur dengan user define. Selanjutnya kita akan simulasikan. Sebelum disimulasikan, maka kita harus menutup switch-nya, yaitu di-on-kan. Maka di sini kita akan simulasikan. Dapat dilihat bahwa untuk 1,75 second didapati hasil 8,9397 atau yang dimana nilai tersebut mendekati 9 volt. Kemudian pada keadaan transien adalah ketika 4 kali konstanta waktu, yaitu 4 kali 0,35 dengan hasil 1,4 second. Dapat diketahui pada grafik dari titik 0 sampai dengan titik transien mengalami kenaikan yang sangat besar. Kemudian pada titik transien sampai dengan steady state mengalami kenaikan yang eksponensial. Kemudian pada titik steady state sampai dengan akhir, grafik mengalami kenaikan yang konstan. Untuk problem 2, kita membutuhkan 6 komponen resistor, 1 DC volts, dan 1 voltage control voltage. Kemudian di sini saya akan merangkainya. Selanjutnya pada problem 2. Perhatikan rangkaian di atas. Tentukan nilai arus I1, I2, dan I3 menggunakan simulasi rangkaian elektronik multisim live. Untuk problem 2, kita membutuhkan 6 komponen resistor, 1 DC volts, dan 1 voltage control voltage. Kemudian di sini saya akan merangkainya.
Setelah merangkai, kita akan menghitung untuk mengetahui I1, I2, dan I3-nya. Untuk mengetahui I1, I2, dan I3, kita menggunakan metode node. Pada dasarnya metode node memiliki rumus yaitu sumber dibagi dengan resistor. Pada node V1 didapati resistor 4 berikut memiliki sumber V1 dan 24 volt. Pada resistor 2 ohm yang ini memiliki sumber V1. Pada resistor 2 ohm berikut memiliki sumber V1, 3 V0 dan V2. Kemudian pada resistor 1 ohm berikut ini memiliki sumber V1 dan V2. Kemudian dimasukkan pada rumus-rumus berikut, didapati hasil akhir untuk V1 sama dengan 2,666 atau dapat dibulatkan dengan 2,667 volt. Kemudian pada node V2, seperti halnya V1, resistor 2 memiliki sumber V2, 3 V0 dan V1. Resistor 8 memiliki sumber V2 dan resistor 4 memiliki sumber V2. Kemudian resistor 1 memiliki sumber V2 dan V1. Kemudian dimasukkan pada rumus-rumus dan didapati hasil akhir untuk V0 sama dengan 10,66 atau dapat dibulatkan dengan 10,667 volt. Kemudian berikut adalah untuk menghitung I1. I1 memiliki rumus yaitu V1 dibagi dengan resistor sama dengan 24 per 3 dibagi dengan 2, yang didapati hasil akhirnya 1,33 ampere. Kemudian I2 memiliki rumusnya yaitu V2 dibagi dengan R. Karena V2 sama dengan V0, maka 32 per 3 dibagi dengan 8 dan didapati hasil akhir 1,333 ampere. Dan I3 sama dengan V0 dibagi dengan R, yaitu 32 per 3 dibagi dengan 4 sama dengan didapati hasil akhir 2,666 dan dibulatkan menjadi 2,667 ampere. Setelah mengetahui I1, I2, dan I3, maka kita akan mensimulasikannya di Multisim Live. Didapati hasil bahwa I1 sama dengan 1,333 sesuai dengan yang dihitung. Kemudian I2 didapati hasil 1,3333 ampere sesuai dengan yang dihitung. Kemudian I3 didapati hasil 2,667 ampere sesuai apa yang telah kita perhitungkan. Setelah itu kita akan membahas mengenai problem ketiga, yaitu dengan menggunakan simulasi rangkaian elektrika Multisim Live, disimulasikanlah rangkaian di atas dan tentukan time konstan dari rangkaian tersebut. Kemudian jika nilai kapasitas ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai time konstan rangkaian tersebut. Oke, jadi pertama-tama kita akan merangkai rangkaiannya. Setelah merangkai, kita akan mengganti nilai-nilai dari V1, R1, R2, dan V1 sesuai dengan soal.
setelah rangkaian selesai dibuat, maka kita akan men-settingnya pada bagian ini, yaitu simulasi settingnya pada transien. Untuk nilai end time-nya sendiri, karena kita perlu memperhatikan waktu pengisian penuh, maka kita harus menghitung resistor paralelnya, karena rangkaian berikut ini adalah rangkaian paralel. Maka rumusnya yaitu 3 dikali dengan 6 per 3 ditambah 6 yang hasilnya adalah 2 ohm. Setelah itu kita harus mengetahui konstanta penuhnya dengan rumus R paralel dikali dengan C, yaitu 2 dikali dengan 0,5, didapati hasil 1 second. Untuk mengetahui waktu pengisian penuh, maka 5 dikali dengan konstanta penuh, yaitu 5 dikali 1 sama dengan hasilnya 5. Untuk end time sendiri kita hanya memerlukan nilai yang mendekati 5 tersebut, yaitu diambil contoh 7. Sebelum mensimulasikannya, untuk hasil dari tegangan saat kapasitor penuh bukan merupakan 12 volt. Mengapa? Karena rangkaian berikut ini adalah rangkaian paralel. Untuk tegangan saat kapasitor penuhnya menggunakan rumus R2 per R1 ditambah R2 dikali dengan V. Maka dimasukkan nilai-nilainya, yaitu R2 6 per 3 ditambah dengan 6 dikali dengan 12. Setelah dihitung, maka hasilnya akan didapati nilai 8 volt. Jadi tegangan saat kapasitor penuhnya adalah 8 volt. Sebelum mensimulasikannya, pastikan untuk menutup saklar agar arusnya tersalurkan. Untuk waktu pengisian penuhnya dengan rumus 5 dikali konstanta waktu, yaitu 5 dikali dengan 1 yang hasilnya 5. Karena kita mengetahui waktu pengisian penuhnya adalah 5 dan juga transiennya adalah 4, maka seperti halnya problem 1, pada titik 0 sampai dengan keadaan transien, grafik mengalami kenaikan dengan cepat. Sedangkan pada keadaan transien sampai dengan steady state, mengalami kenaikan yang eksponensial. Sedangkan pada titik steady state sampai dengan akhir, grafik mengalami kenaikan yang konstan. Didapati juga hasilnya pada waktu pengisian penuhnya adalah 7,9 berikut, yang sudah mendekati dengan 8 volt. Maka dapat diketahui bahwa simulasi berikut ini benar sesuai analisis. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu kita mengganti kapasitornya, dinaikkan, yaitu menjadi 1 volt. Untuk end time-nya kita naikkan menjadi 15. Kemudian kita akan mensimulasikannya. Karena diketahui bahwa waktu pengisian penuhnya adalah 5 dikali dengan konstanta penuh, yaitu 5 dikali 2 dengan hasilnya 10 second, dan transiennya adalah 4 dikali dengan 2, yaitu 8 second. Dapat dilihat bahwa untuk tegangannya sudah mendekati nilai 8. Maka simulasi ini dapat dikatakan benar karena sesuai dengan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan mengganti C1-nya dengan nilai kurang dari 0,5, yaitu kita akan mencari contoh 0,1 saja. Maka
end time-nya juga akan diganti karena waktu pengisian penuhnya berbeda, yaitu maka di sini kita akan mensimulasikannya. Sesuai dengan waktu pengisian penuh, maka steady state berada pada titik 1 second, kemudian titik transient berada pada titik 0,8. Didapati hasil pada titik steady state bahwa tegangannya sudah mendekati 8 volt. Seperti halnya problem 1, grafiknya mengalami kenaikan yang cukup pesat sampai dengan titik transient. Kemudian pada titik transient sampai dengan titik steady state mengalami kenaikan yang eksponensial. Pada akhirnya setelah steady state, grafik mengalami kenaikan yang konstan. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitor berbanding lurus dengan nilai konstanta waktu. Dibuktikan dengan rumus R dikali C. Apabila kapasitornya semakin besar, maka konstanta waktunya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Hal ini juga berpengaruh pada waktu pengisian kapasitor, karena waktu pengisian kapasitor juga berbanding lurus dengan konstanta waktunya. Jadi semakin besar kapasitornya, maka semakin besar juga waktu yang diperlukan untuk mencapai pengisian penuh. Sekian dari saya. Atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.